Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih ke Bu Pena Matematika untuk SMP MTS kelas 7 ya. Kita akan masuk ke subbab mengenai kesebangunan segitiga. Kita langsung saja. Pak Jul tidak bahas dari nomor 1. Pak Jul ingin membahas untuk yang nomor lebih tinggi ya. Dalam artian ini kita mulai nomor 7 agar pengetahuan kalian, kalau biasanya kalau nomor 1, 2, 3 itu kan mudah-mudah. Nah, coba saat ini kita akan mencoba mengerjakan soal yang sekiranya lebih kompleks. Oke, kita langsung saja nomor 7 yang A. Hitunglah luas segitiga yang diarsir pada gambar berikut. Nah, kita akan cari luas segitiga. Luas segitiga yang diarsir adalah luas segitiga ABC. Sedemikian hingga luas itu kan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alasnya adalah AB. Tingginya adalah, kita lihat di sini, tingginya adalah mulai dari titik ini sampai dengan titik C, atau Pak Jul tulis pakai T gitu aja. Nah, berarti luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali alasnya. AB-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 di sini. Kemudian tingginya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Nah, kita kalikan ya. Coret-coret 1 bagi 2, 1 bagi 2, 3. 3 kali 6 adalah 18 satuan luas. Atau 18 satuan gitu aja sudah boleh. Kemudian yang B. Kita lihat di sini. Yang diarsir adalah segitiga juga, namun kita tidak mengetahui manakah alasnya, kemudian manakah tingginya. Nah, namun ini ada dua buah bangun, yang satu segitiga, yang satu adalah persegi panjang. Jadi kita bisa mencari luas segitiganya adalah luas segitiga ABC sama dengan luas persegi panjang atau luas PP dikurangi luas segitiga 1 dikurangi luas segitiga 2 kurangi luas segitiga 3. Nah, segitiga 1, 2, 3 itu yang mana? Ini yang tidak diarsir 1, 2, dan 3. Jadi kita bisa langsung hitung ya. Luas segitiganya adalah ABC sama dengan luas persegi panjang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikalikan lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kemudian dikurangi setengah kali alas. Pakai segitiga yang ini dulu. Alasnya adalah tentunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikalikan tingginya adalah 2. Dikurungi. Kemudian segitiga yang atas. Ini alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Setengah kali 6 tingginya adalah 3. Kurungi. Jangan lupa. Kemudian yang terakhir adalah setengah dikalikan alasnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan 1. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal tulis hasilnya. 7 kali 5 adalah 35. Dikurangi ini coret. Dikurangi 7. Dikurangi lagi. Ini 3 berarti 9. Dikurangi lagi 2,5. Nah, sama saja kita bisa mengurangkan. Hasilnya adalah berapa ini? 7 ditambah 9 itu 16 ya. 16 berarti kan 19. 19 dikurangi 2,5. 19 dikurangi 2,5 tentunya adalah 16,5. Nah, 16,5 satuan. Nah, selesai. Kemudian yang nomor ke-8. Apakah segitiga ABC dan CDE kongruen? Mengapa? Oke, kita lihat. Membandingkan segitiga ABC. ABC itu yang ini ya. ABC dengan segitiga CDE. CDE itu yang atas. Nah, kita lihat panjang sisinya bahwa BC itu kan sama dengan BC 3. Itu kan sama dengan ED. Ya kan? Kemudian panjangnya AB itu sama dengan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga sama dengan CD. Iya kan? Atau ditulis saja biar lengkap. Ini 3, ini 6. Seperti itu. Sedangkan prasyarat satunya lagi
dikatakan bahwa sudut sudut D itu kan sama dengan sudut B. Sudut D sama dengan sudut B. Nah, ini memenuhi ketiganya. Iya kan? Kalau memenuhi ketiganya, maksudnya gini. Ini ada sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, iya kan? Nah, berarti dikatakan bahwa ini adalah kongruen. Terbukti kekongruennya maksudnya. Kemudian yang B. Jadi alasannya ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah segitiga ABC ya dan EFGH, ABC dengan EFGH, FGH itu juga kongruen. Nah, kita selidiki segitiga ABC dengan segitiga EFGH. Nah, kita lihat terlebih dahulu bahwa AB tadi kan sudah ketemu 6 ya. Dengan EF kita tulis dulu di sini AB. Apakah sama dengan EF? 1 2 3 4 5 6. EF sama dengan 6. Kemudian BC apakah sama dengan FG? Sama dengan FG-nya kan 3 satuan. Kemudian kita tahu sudut B itu sama dengan sudut F. Iya kan? Sama-sama 90 derajat. Nah, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Nah, berarti memenuhi kekongruenannya bahwa sisi, sudut, sisi. Ya kan? Berarti ini kesimpulannya adalah kongruen juga. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan yang C. Yang C juga sama, kita diminta untuk membandingkan segitiga ABC dan segitiga GHA. Nah, semuanya fokus di ABC ya, sama GHA. Kita bisa hitung bahwa AB apakah sama dengan GH? Kita hitung 1 2 3 4 5 6, berarti sama dengan GH sama dengan 6. Kemudian BC-nya itu sama saja 3 ya. BC berarti dengan AH itu juga 3, sedangkan sudut B itu sama dengan sudut H sama dengan 90 derajat. Nah, ini memenuhi sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Kekongruenan sisi, sudut, sisi. Berarti segitiga ABC dengan segitiga GHA itu adalah kongruen. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut untuk yang E sekarang. Mengenai yang E, tentukan sudut DCE. Kita lanjut untuk yang E. Tentukan sudut DCE. Mana ini D? DCE. Misalkan Pak Jul gambar ulang ya di sini. Nah, ini C, ini D, ini E. Oke, gitu di sini 3 satuan dan ini 6 satuan. Ya kan? Nah, berarti kita bisa menghitung bahwa DCE berarti ini ya alfa ya. Katakanlah seperti ini. Nah, dari sini kita bisa memakai perbandingan trigonometri. Saya rasa kalian belum mengerti ya mengenai perbandingan trigonometri. Namun ini silahkan dianggap saja kalian mengerti. Maksudnya apa? Seperti ini. Misalkan ini kan ada sebuah segitiga ya. Nah, ini yang mendatar itu misalkan diasumsikan adalah X, ini Y. Kemudian ini adalah R. Ya. Maka kita bisa menuliskan untuk nilai sinus maupun kosinusnya ya. Itu adalah katakanlah alfa seperti ini. Atau ini alfa, ini hadapan. Ini dekatan. Ini adalah sisi miring. Ini asumsinya segitiga siku-siku ya, miring. Nah, seperti ini. Nanti kita kalau mau menghitung sebuah
sudut sebuah segitiga, kita bisa melihat dari perbandingan sisi-sisinya. Contohnya seperti ini, kasus yang E ini ya. Tentukan sudut DCE. Sudut DCE itu kita bisa hitung dari tangen ya, ini tulisannya TAN tapi sebenarnya bacanya tangen. Tangen alfa itu sama dengan hadapan dibagi dekatan, atau tangen alfa itu sama dengan hadapannya siapa? Hadapannya 3 dibagi dekatannya berapa? Yang dekat dengan sudutnya. Nah ini kan sudutnya, yang maksudnya hadapan itu adalah sudut yang berhadapan dengan sisinya. Sisi yang berhadapan dengan sudutnya maksudnya. Berarti kan 3. Dekatannya itu adalah sisi yang berdekatan dengan sudut tersebut, yaitu 6. Nah berarti seperti ini, sama dengan setengah. Maka kalau kita mencari alfa, itu sama dengan arkes tangen setengah. Ini bisa dihitung pakai kalkulator ya. Kalkulator. Kalau tidak ada arkes tangen, itu biasanya pakai tangen pangkat -1. Ini hasilnya 26,57 derajat. Seperti ini. Nah, kalau misalkan arkes tangen di kalkulator tidak ada, kamu bisa menggunakan tangen pangkat -1. Atau ada yang menuliskan tan pangkat -1. Seperti ini boleh. Kalau tidak, kamu bisa pencet shift ditambah tan, atau 2NDF ditambah tan. Biasanya antara kalkulator satu dengan kalkulator yang lain itu belum tentu sama ya. Ada beberapa pemakaian sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, jadi sudut alfanya ya, atau ini sama dengan sudut DCE. Seperti itu. Kemudian yang F sekarang. Yang F diminta untuk mencari sudut ACE. Sudut ACE itu tentunya adalah 90 derajat atau siku-siku. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Ini kan karena sudah kelihatan itu bentuknya adalah persegi. Kemudian G. Apa bentuk segi 4 ACEG? ACEG itu bentuknya adalah persegi. Kemudian H. Berapa luas segi 4 ACGE? Nah, kita diminta untuk mencari luas segi 4 ACGE. Berarti kita bisa menghitung luas persegi ACGE itu sama dengan luas persegi besar dikurangi 4 luas segitiga ABC. Perseginya adalah, kita lihat sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kali 9 dikurangi 4 kali setengah kali alas. Alasnya ambil saja tadi, sudah diketahui ya, 6 kali tingginya adalah 3. Ini dapat 2, berarti 81 dikurangi 6 kali 6 36. Tentunya kita bisa memperoleh hasilnya adalah 45 satuan. Seperti itu. Selesai ya untuk yang H-nya. Kemudian yang I, hitunglah panjang AC. AC, kita lihat saja untuk I-nya ya. Saya gambar ulang. Ini A, ini C, ini B ya. Di sini adalah 6 dan di sini adalah 3. Maka kita bisa menghitung dengan teori Pitagoras ya. Teori Pitagoras itu mengatakan bahwa AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 36 ditambah 9 ya. Berarti AC sama dengan akar, ini 45, 45 sama dengan akar 45 itu sama dengan 5 kali 9 ya. Berarti AC sama dengan yang bisa diakar siapa? 9. 9 diakar adalah 3 akar 5. Seperti itu. Jadi panjang AC adalah 3 akar 5. Kemudian yang J sekarang.
Yang C di situ dikatakan hitunglah AC kuadrat dikurangi AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, kita tahu ya, AC kuadrat dikurangi AB kuadrat dikurangi BC kuadrat sama dengan AC-nya tadi adalah 3 akar 5 dikuadratkan dikurangi yaitu 6 kuadrat, AB-nya kan 6, kemudian BC-nya adalah 3 kuadrat. Nah, sama dengan ini 45 dikurangi 36 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Kemudian ini yang C ya. Kemudian yang K, tuliskan hasil C sebagai rumus Pitagoras. Nah, ini mudah saja. Yang K, kita tinggal menurunkan ini. Bahwa di situ kan diketahui bahwa AC kuadrat dikurangi AB kuadrat dikurangi BC kuadrat itu kan sama dengan 0. Kita pindah aja ini pindah ke sini, ini juga pindah ke kanan. Ya kan? Berarti kan sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan dengan rumus Pitagoras. Bahwa dikatakan di situ kan AC itu kan sisi miring ini. AC sisi miring. Kemudian AB itu sisi siku-siku AB dan BC. Nah, kita bisa mengatakan formulasi ini dalam kalimat bahasa Indonesia bahwa kuadrat sisi miring, ini sisi miringnya AC. Sisi kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Seperti itu. Oke, clear ya, ini yang nomor ke-7. Kemudian nomor yang ke-9. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Yang pertama, keempat segitiga tersebut kongruen. Nah, kita lihat, kita analisa, ini ada 12, 12, 12, 12. Semua segitiga punya sisi 12. Kemudian di sini 5, 5, 5, 5. Semua segitiga punya sisi 5. Sehingga dan juga punya sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Ini kan 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua sisi sama, dua sisi sama, satu sudut sama. Atau dengan kata lain, sisi, sudut, sisi. Berarti keempat segitiga tersebut adalah kongruen. Berarti pernyataan yang ini adalah benar. Yang pertama benar. Kemudian yang keempat, yang pernyataan kedua, keempat segitiga tersebut tidak sama dan sebangun, itu jelas salah ya, karena itu kan kontradiktif dengan pernyataan yang pertama. Kalau kita sudah mengatakan pernyataan pertama kongruen, tentunya pernyataan kedua yang mengatakan tidak kongruen berarti dia kontradiktif. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, segi 4 ACEG adalah persegi. Tadi sudah disinggung ya. Untuk seperti halnya nomor 8 bahwa ACEG ini kan juga persegi, otomatis ini kan juga persegi. Seperti itu. Alasannya apa? Alasannya adalah sisi-sisi ini nanti akan sama. AC, CE, CG dan GA itu sama. Berapa? Kita tinggal kuadratkan ya. Kuadratkan saja. Kalau kita mau diminta untuk mencari salah satu sisinya loh ya. Misalkan AC sama, kan pakai persamaan Pitagoras ya. Pakai ini sama saja, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya kita tidak tahu. Sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 169. Berarti otomatis AC sama dengan akar 169 sama dengan 13. Nah, AC-nya itu 13. Sini 13, 13, 13, 13. Otomatis siapa? Dia adalah persegi. Ya. Persegi. Berarti pernyataan yang ketiga itu juga benar. Nah, sedangkan yang keempat itu tidak ya. Segi 4 ACGA adalah belah ketupat. Tidak, karena apa? Karena sisinya sudutnya adalah 90 derajat. Berarti dia adalah murni dia persegi. Seperti itu. Kemudian yang ini bukan B ya, yang B yang ini. Ini poin. Ini yang pertama, ini yang ketiga,
ya. Kalau yang kedua kan tadi jelas salah, kontradiktif. Yang keempat juga salah. Kemudian yang B, luas segi 4 ACGE adalah, nah sama seperti halnya tadi saya katakan bahwa luas segitiga luas ACEG itu sama dengan luas persegi dikurangi 4 kali luas segitiga ABC. Iya kan? Berarti sama dengan luas perseginya ini, kita lihat ini sisinya perseginya adalah 5 ditambah 12 adalah 17 ya. 17 kuadrat dikurangi 4 kali setengah kali alasnya berapa? 12, tingginya 5. Coret dengan ini 2, 10 berarti 120. Ini 17 kuadrat adalah 289 ya. Benar enggak? 289 dikurangi dengan 120. Tentunya kita bisa memperoleh 169 satuan. 169 satuan ya, yang B. Kemudian panjang AC-nya. Panjang AC adalah, tulislah bilangan yang tepat. Oh, ternyata sudah dihitung ini tadi ya, AC. Nah, untuk yang C ini, nah ternyata kita sudah menghitung. AC sama dengan 13 satuan. Kalau yang ini satuan luas tadi. Nah, kemudian di yang pertanyaan D, hitunglah AC kuadrat dikurangi AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kemudian tulislah hasilnya sebagai rumus Pitagoras. Nah, ini mudah saja ya. Berarti tadi AC-nya tadi berapa tuh? AC-nya kan tuh sudah ketemu 13 ya. Saya balik. Yang D AC kuadrat dikurangi AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Seperti ini kita hitung. AC-nya adalah tadi udah ketemu 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat dikurangi BC-nya adalah 5 kuadrat. Itu sama dengan 0. Berarti kan kita bisa menyatakan bahwa AC kuadrat dikurangi AB kuadrat min BC kuadrat sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini sesuai dengan Pitagoras. Seperti itu. Oke, clear ya. Kemudian yang ke E, oh sudah tidak ada. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-10 di sini. Nomor 10 yang A. Di situ dikatakan, hitunglah panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga berikut. Gunakan rumus Pitagoras. Nah, mudah saja. Berarti itu kan diminta untuk mencari CB, bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, sisi siku-sikunya itu kan 8 dan 15. Berarti otomatis CB kuadrat sama dengan 64 ditambah 225. Maka CB sama dengan ini 982. Tinggal di akar. Sama dengan 289 di akar itu adalah 17 cm. Kemudian yang B, kita diminta untuk mencari ini. Berarti kita bisa menuliskan bahwa 25 sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat RP kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ini 625 sama dengan RP kuadrat ditambah 225. RP kuadrat sama dengan 625 dikurangi 225 sama dengan 400. RP nggak pakai R kuadrat ya, berarti akar 400 sama dengan 20 cm. Selesai. Nah, berikutnya untuk yang nomor ke-11. Nah, ini kita lihat nomor 11. Kita lihat untuk sumbu X ini kan ada R ya. Kita diminta untuk menghitung panjang ruas garis R. Yang pertama yaitu R, itu kan kelihatan bahwa R itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini berasal dari rumusan ini ya, bahwa R kuadrat, R-nya itu kan miringnya, sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan unsur X-nya. Kita lihat ini loh, titik ini. Nah, kita bisa menghitungnya bahwa R sama dengan, kita lihat X, kita hitung X itu yang mendatar 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kuadrat ditambah Y nya 1, 2, 3.
3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. R sama dengan 5 cm. Kemudian yang B. Di situ dikatakan R sama dengan akar dari, sama persis ya, seperti halnya tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R sama dengan akar. Kita hitung X-nya 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat ditambah Y-nya 1, 2, 3, 4 juga sama dengan akar 16 ditambah 16 sama dengan akar 16 dikalikan 2. R sama dengan 4 akar 2 cm. Loh, kok bisa 4 akar 2, Pak? Nah, kayak gini. Kalau kalian menjumpai permasalahan seperti ini, kalian bisa hitung 16. Yang bisa diakar itu kan 16. Berarti 16 diakar, hasilnya 4. Yang tidak bisa diakar tetap di dalam akar. Seperti itu. Oke, gitu ya. Selanjutnya untuk yang nomor berapa ini? 12. Tuliskan panjang AD sama dengan X. Kita diminta untuk menuliskan panjang AD sama dengan X. AD sama dengan X, gunakan rumus Pythagoras pada segitiga ACD. ACD. Nah, kita lihat ACD. Yang A dulu ya, ini 12A. 12A itu ACD, segitiga ACD. Berarti kan gini. Ini A, ini C, ini D, ini 20, ini X, ya kan? Berarti kita bisa menuliskan bahwa X, sebentar. ACD itu sisi miringnya kan berarti kan AC. Berarti kan AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. AC-nya adalah 20 kuadrat, AD-nya adalah X kuadrat ditambah CD kuadrat. Karena yang diminta adalah segitiga ACD. Kemudian yang B, tulislah panjang BD, gunakan rumus Pythagoras pada segitiga BCD. Nah, untuk BD itu kan kita bisa tahu, sebentar, BD ya. Nah, ini siku-siku, ini D, ini C, ini B. Clear ya? Jadi kita bisa menghitung karena miringnya adalah BC ya. Kita bisa menuliskan bahwa BC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BD kuadrat. Padahal yang dikatakan adalah panjang BD. Berarti ini kan, berarti BD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi CD kuadrat. BD itu diketahui, BD-nya nggak diketahui. BD-nya nggak diketahui, sedangkan BC-nya 13. Berarti BD kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi CD. Sama dengan, ya udah kayak gini aja. Ditulis 169 kurangi CD, gini juga boleh sebenarnya. Ini kuadrat ya. Seperti itu. Soalnya yang dicari adalah panjang BD. Berarti kan gini, BD itu nanti akar dari 13 kuadrat min CD. Seperti itu. Oke, kemudian yang nomor yang C. Yang C kita bisa menghitungnya ya. Yang C, tuliskan BD dengan dua cara dari hasil. Nah, sebagaimana kita ketahui, BD ini yang pertama. Ya, kemudian yang C kita tahu bahwa ini ya, CD ya. CD kuadrat sama dengan berapa ini? 20 kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini CD-nya. Ini mestinya CD-nya juga kuadrat kan. Nah, seperti itu. Maka kita bisa menghitungnya bahwa BD itu sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi CD. CD-nya
CD-nya saya ganti dengan ini. Ya, dikurangi 20 kuadrat dikurangi X kuadrat. BD sama dengan akar seperti ini. Ini adalah 169 dikurangi 20 kuadrat ditambah X kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kalau kita sama dengan kan 0 ya. Yang di dalam ini kan berarti kita sama dengan 169 min 20 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 169 sama dengan 400 dikurangi 169 ya. Benar ya? Bentar. 400 kurangi 169 berapa nih? 169 kurangi ini 10 berarti 9, ini 10, 1 3. Duh, malah 2 malah 231 ya ini di sini ya. Sebentar. Carilah nilai X-nya. Sebentar. Kok jadi bingung Pak Jul ini? BD itu 13. 169 bener. Akar 231 ya, bener ya. Kok perhitungannya Pak Jul meleset ini? Waduh, udah 32 berapa? 32 menit ini. Terlalu lama ini. Oke, Pak Jul pending aja dulu ya untuk yang nomor 12 untuk yang C ya. Ini mestinya benar ya 13 kuadrat. 13 kuadrat dikurangi CD itu untuk menentukan DB, benar. Terus di sini DB-nya sama dengan 13 kuadrat dikurangi CD itu 20 dikurangi X. Bener ya kayak gini. Tapi nanti angkanya itu nggak cantik gitu loh. Ini kan berarti kan X kuadrat itu kan sama dengan akar tadi 231 ya. 231 ya. 231. Nah, ini nggak cantik ini. Jadi terlalu ini belum ada akarnya. Berarti X sama dengan akar 231. Itu untuk nilai X-nya. Kemudian kalau untuk menghitung panjang CD-nya ya tinggal nanti dimasukkan panjang CD tadi dikatakan panjang CD X-nya sudah ketemu. Panjang CD berarti X-nya udah ketemu kayak gini, berarti otomatis langsung aja ya CD sama dengan sebentar AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. AC nya adalah 20 kuadrat, AD nya sudah diketahui X ya, X kuadrat ditambah CD kuadrat berarti 400 sama dengan ini X kuadratnya jelas 231 ya.
ditambah CD kuadrat sama dengan 400 dikurangi 231 169. CD sama dengan akar 169 sama dengan 13 juga ya. CD nya 13 seperti ini. CD nya 13, CD nya juga 13, berarti tapi kan nggak mungkin ya, ini 13 ini 13, nggak mungkin ini. Oke, pending aja dulu ya, pending dulu ini nomor yang 12. Kita lanjut nomor ke 13. 13A itu juga Pak Jul belum ketemu. Langsung saja ke yang B. Yang ke B itu mudah ya. Ada sebuah, nah ini 5, ini 13, ini mesti segitiga siku-siku, ini 20, ini 21. Nah, ini merupakan bentuk trapesium ya. Bentuk trapesium berarti kita mencari ini N, M, L, K. Berarti cari ML. ML itu sama dengan, kita lihat miringnya adalah NL kuadrat ya, sama dikurangi dengan NM kuadrat. ML kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Maka ML sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Nah, ini 12 cm. Ini yang diperoleh dari perhitungan. Maka kita bisa menghitung untuk luas masing-masing ya. Luas segitiga 1 sama dengan, kita lihat yang ini segitiga 1, ini segitiga 2. Berarti otomatis setengah kali ML dikalikan NM ya sama dengan setengah dikalikan 12 kali 5. Coret-coret 6 kali 5 adalah 30. Kemudian luas segitiga 2 sama dengan setengah kali KL kali ML sama dengan setengah dikalikan 21 dikalikan 12. Nah, ini coret-coret 6 kali 21 adalah 126. Tinggal ditambahkan, hasilnya adalah 156 cm persegi. Nah, selesai. Kemudian nomor 14. Nomor 14 itu juga hanya sebatas untuk menghitung mencari luas ya, mudah. Untuk yang trapesium sama dengan luas trapesium sama dengan DC ditambah AB dikalikan dengan setengah kali tinggi. Tingginya adalah DA. Sama dengan 11 tambah 13 dikalikan setengah dikalikan 9. Seperti ini. Kemudian kita bisa menghitungnya, yaitu ini ada 24 ya. Berarti sama dengan 24 kali setengah kali 9, ini 12. Tinggal 12 kali 9 adalah 108 cm persegi. Selesai. Kemudian yang B. Yang B adalah belah ketupat, luas belah ketupat sama dengan setengah kali D1 kali D2 sama dengan setengah kali diagonalnya jelas 41. Yang satunya lagi ada 18 ya, coret-coret 9. 41 kali 9 adalah 360 kali 9 ya. 1 kali 9 kali 4 369. Ya benar ya. Sebentar. 41 42 kok 42 dikali 9 8 nyimpan 1 3 6 tambah 1 378 satuan luas. Oke, kemudian yang nomor ke-15. Nomor yang ke-15 kita hanya sebatas untuk mencari sudut istimewa. Hitunglah panjang sisi yang belum diketahui ya. Kita pakai hubungan yang tadi ya, yang A. Nah, ini 60 derajat
Nah, ini kan hadapan. Ini dekatan. Nah, ini miring. Maka kita bisa mencari untuk nilai ini MN-nya. Ini K ya, MN berarti pakai perbandingan apa? Sinus. Sinus alfa sama dengan hadapan dibagi miring. Sinus 60 derajat sama dengan hadapannya adalah MN dibagi miringnya adalah 10. Otomatis MN sama dengan 10 dikali sinus 60 derajat. 10 sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, ya berarti 5 akar 3 cm. Selanjutnya untuk yang ke soal yang sampingnya itu masih sama ya, yang B. Kita bisa hitung di sini mengenai nilai sudut ini ya, sinus 60 derajat kalian bisa cari di Google atau tabel trigonometri sudut istimewa. Oke, kita mulai. Di sini ada P, R dan Q. Ini 10 cm sama seperti halnya tadi, ini 45 derajat ya. Ini hadapan, kemudian yang satunya dekatan, kemudian yang satunya adalah miring. Maka kita bisa membuat perbandingan trigonometrinya. Sinus 45 hadapan dibagi dikatakan gini. Kalau ini tidak perlu pakai kayak gini, tidak perlu pakai trigonometri. Pakai trigonometri bisa kalau kita mau bukti ya. Sinus 45 itu sama dengan hadapan dibagi miring. Nah, sinus 45 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 2, 45. Sama dengan hadapannya adalah RQ dibagi miringnya adalah 10. Maka RQ sama dengan 10 kali sinus 45 derajat. RQ sama dengan 10 kali setengah akar 2 sama dengan ini coret-coret 5 akar 2 cm. Ini pakai cara trigonometri. Kalau tidak pakai cara trigonometri seperti ini. Nah, karena ini sudutnya adalah 45 derajat ya, ini 10. Otomatis sisi yang di sini adalah X dan X. Pasti sisinya sama. Berarti dengan menggunakan triple Pythagoras kita bisa mengatakan bahwa di sini P, R, Q. Dalil Pythagoras kan mengatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ditambah RQ kuadrat. PR-nya itu adalah 10 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Ini 100 sama dengan 2X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 50. Nah, di sini X sama dengan akar 50. 50 itu sama dengan 25 kali 2. Maka X sama dengan yang bisa diakar adalah 25, hasilnya adalah 5. 2 tidak bisa diakar, tetap ditulis di dalam akar cm. Sama kan dengan ini? Seperti itu. Itu kalau kasusnya adalah 45 derajat. Kayak gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.